Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika, materi tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan menggunakan garis bilangan. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar membandingkan dan mengurutkan pecahan menggunakan garis bilangan. Nah, garis bilangan dapat digunakan untuk membandingkan dua pecahan. Jadi, semisal ada dua pecahan, gunanya garis bilangan ini apa sih untuk membandingkan? Nah, perhatikan seperti penjelasan Bu Naim kemarin. Di sini ada 0, ada 1/2, lalu langsung ada 1. Nah, karena apa? Tidak ada pecahan 2/2. Ini tidak ada. 2/2 itu sama dengan juga 1. Lalu, pecahan 1/3. 0, 1/3, 2/3, lalu langsung 1. Tidak ada 3/3. Nah, tidak ada ini. Langsung 3/3 berarti juga hasilnya 1. Begitu juga dengan pecahan 1/4. 0, 1/4, 2/4, 3/4, langsung 1. Pecahan 1/6. 1/5, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, lalu 1. Pecahan 1/8. 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, lalu 1. Tidak ada 8/8. Ini juga tidak ada 6/6. Nah, lalu sekarang kenapa ini ada biru-biru? Nah, ada biru-biru ini karena pecahan ini sejajar dengan pecahan ini. Nah, pecahan 1/4 itu nilainya sama dengan 2/8. Begitu juga 1/3 dengan 2/6. Nah, untuk membandingkan dua pecahan, perhatikan pecahan-pecahan tersebut pada garis bilangan. Semakin ke kanan, nilai pecahan semakin besar. Jadi ini semakin ke kanan, nilainya akan semakin besar. Baik, Bu Naim ulangi. Jadi ini semakin ke kanan, maka nilai pecahan akan semakin besar. Jadi 0 sampai ke 1. Dari sini ke sini ini semakin besar. 1 ke 2 lebih besar, 1 ke 3, 2 ke 3 lebih besar, dan seterusnya. Jadi semakin ke kanan juga akan semakin besar. Nah, begitu juga dengan semakin ke kiri, nilai pecahan semakin kecil. Dari 1 bila akan ke kiri, ini pecahannya juga akan semakin kecil. 7 ke 6, ke 5, ke 4. Ini pecahan ke kiri akan semakin kecil. Seperti itu. Nah, lalu pecahan yang seletak segaris memiliki nilai yang sama. Tadi Bu Naim yang bilang tadi 2/8 sejajar dengan 1/4. Makanya menggunakan simbol sama dengan. Nah, kalau ini berarti artinya kurang dari. Ini bagaimana sih kok tanda seperti ini kurang dari? Ini kalau diberi garis, nah maka akan membentuk huruf K. Maka dikatakan kurang dari. Kalau ini mengapa dikatakan lebih dari? Karena kalau diberi garis menjadi huruf B. Lebih dari, besar dari. Nah, itu. Tapi kalau agar tidak bingung, yang besar yang dicaplok. Kalau yang besar sebelah sini berarti dicaploknya sebelah sini. Kalau yang besar sebelah sini berarti dicaploknya sebelah sini. Nah, 1/3 dengan 2/6 apakah sejenis? Nilainya sama.
1/3 dengan 2/6. Maka hasilnya sama dengan. Lalu 1/2 dengan 2/4. 1/2, 2/4, benar. 3/6, 4/8. 3/6, 4/8. Nah, ini berarti sejenis semua. Lalu 2/3 dengan 4/6. 2/3 dengan 4/6. Nah, sejenis, segaris semua. Nah, berarti nilainya ini sama. Nah, kalau nilainya tidak sama, pecahan yang tidak segaris memiliki nilai yang berbeda. Karena tidak segaris dengan warna biru tadi, maka nilainya akan berbeda. Sekarang 1/3 dengan 2/3 kan sudah terlihat. 1 dengan 2 hasilnya besar 2, maka yang dicaplok sebelah sini. 1/2 dengan 1/3. Nah, kalau pecahan yang bawahnya berbeda, maka besar yang ini. Ini karena yang bawah sama, maka dilihat atasnya. Kalau yang bawah berbeda, belum tentu yang besar yang 1/3. Kita perhatikan 1/2 dengan 1/3. Nah, 1/2 dengan 1/3. Nah, lebih ke arah sini kan, 1/2. Lalu 1/3 pada sebelah sini. Agar tidak bingung, Bu Naim beri contoh. 1/2 dengan 1/3. Baik, 1/2. 1/2 itu berarti dibagi 2, jadi 2. 1/2. Lalu 1/3. Nah, 1/2 dengan 1/3 sama-sama bentuknya bulat, akan tetapi ini lebih besar. Karena apa? Dibaginya hanya 2 bagian. Kalau 1/3, karena lebih kecil, dibaginya 3 bagian. Sampai sini paham? Jadi, semisal bingung untuk membedakan antara 1/2 atau 1/3 atau pecahan lainnya yang bawahnya tidak sama, bisa dicoba cara seperti ini. Maka pembagiannya akan berbeda. Ini lebih besar dan ini lebih kecil karena dibagi 3 menjadi 3. Maka tandanya menjadi lebih dari. Lalu 2/4 dengan 2/3. Nah, maka juga akan terlihat seperti tadi, seperti 1/2 dengan 1/3. Nah, karena 2/3 ini dibaginya hanya 3 kali. Ini dibagi sampai 4 kali. Nah, seperti itu. Lalu 3/4 dengan 3/8. Sama saja, lebih besar 3/4-nya daripada 3/8-nya. Sampai sini paham? Nah, ingat untuk yang bawah tadi. Kalau yang bawah sama pecahannya, maka dilihat saja yang atasnya. Berarti angkanya yang lebih besar daripada yang ini. Kalau yang bawah berbeda, harus bisa memakai cara seperti ini. Lalu, mengurutkan pecahan dari ini, dari yang terkecil. Nah, dari yang terkecil berarti kalau yang bawah pernya ini penyebutnya sama, berarti tinggal saja 1/4, 2/4, 3/4. Nah, urutannya jadi 1/4, 2/4, 3/4. Kalau yang bawah sama. Nah, kalau yang bawah beda, bagaimana? Bisa memakai cara seperti ini tadi. Nah, digambar dulu 1/2 berarti gambarnya segini. Kalau 1/4 berarti ini ditambah 1 lagi. 1/4, lalu 2/3. 2/3 itu bagaimana sih? Nah, 2/3 berarti yang diarsir 2.
Nah, 2/3. Berarti mana urutan pecahannya dari yang terbesar? Berarti yang terbesar 2/3 ini. Nah, lalu 1/2, lalu 1/4. Seperti itu. Baik, cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk PR mengerjakan latihan 5, halaman 57 sampai 58. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.